Baik, dan kalau kita cermati saham-saham yang menjadi penggerak indeks hari ini masuk saham-saham deretan yang aktif ya dari sisi turnovernya ini, Mbak Grace. Yang pertama kita cermati ada Kimia Farma TBK, mungkin ada hubungannya dengan vaksin tadi yang kita sudah sampaikan begitu. Untuk sektor farmasi, apakah juga hari ini juga akan mulai bergerak lincah ini? Mungkin dalam beberapa hari ya. Oke. Sampai nanti pengawalan kita sampai vaksinnya itu sampai mana dari pemerintah seperti apa regulasinya. Betul. Itu mungkin akan masih ada targetnya gitu untuk sektor farmasi, tapi mungkin pergerakannya tidak seliar waktu awal-awal. Tapi menurut Anda dengan kondisi seperti ini pagi-pagi saja seperti Indofarma sudah naik cukup kencang 16,81%. Kemudian tadi Kimia Farma 15,77%. Anda rekomendasikan kita bisa mengambil posisi riding kah atau sebaiknya tahan dulu karena kenaikan sudah cukup kencang di pagi hari saja sudah kencang ini? Iya, ada baiknya memang jangan riding, tapi memang kita lihat posisinya dulu. Tapi kan memang karena euforia, jadi memang marketnya di bawah begitu naik, akhirnya nanti mungkin posisinya tidak terlalu kuat. Karena memang belum ada omongan apa-apa dari pemerintah tentang soal vaksin. Memang posisi vaksinnya kan baru sampai. Betul, baru datang, kemudian masih ada proses verifikasi, kemudian siapa saja yang disasar ataupun dari sisi skala prioritas ya yang akan menggunakan vaksin COVID-19 ini ya, yang di Indonesia tentunya. Baik, jadi kita masih wait and see dulu untuk INAF karena naiknya makin kencang, 17,11% di level 3.970. Dalam pergerakan 1 bulan ini menjadi level yang cukup tinggi dan dalam 3 bulan terakhir juga hampir menyentuh level tertingginya di 3.500-an untuk pergerakan dari Indofarma TBK. Jadi farmasi wait and see dulu ya, meskipun naiknya sudah kencang sekali begitu Mbak Grace. Ya wait and see, tapi kalau mengambil posisi tapi harus bijak, jangan terlalu paham pada saat posisi atas. Itu dia. Karena sudah nanti khawatir terkena aksi profit taking kita ketinggalan ya. Betul, Pak. Baik, harus hati-hati dan cukup bijak apabila Anda pemirsa, investor maupun traders dalam menyikapi pergerakan saham farmasi yang terjadi hari ini. Karena memang euforia, kemudian optimisme yang timbul dengan adanya vaksin yang sudah tiba di Indonesia ini tentu akan mendorong saham-saham berbasis farmasi seperti yang sudah kita sampaikan tadi. INAF, kemudian Kimia Farma dan beberapa saham farmasi lainnya mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Baik, kita beralih ke sektor lainnya. Bagaimana dengan sektor komoditas yang sempat juga mengangkat indeks cukup tinggi beberapa pekan lalu, Mbak Grace? Untuk sektor komoditas kan karena memang beberapa ada perbaikan ya dari saat awal-awal pandemi. Kedepannya memang masih ada potensi, tapi yang sektor-sektor menarik memang masih banyak orang melirik untuk farmasi, tapi untuk komoditas memang jarang orang lihat karena memang sepertinya kayaknya saat ini farmasi dan mungkin konstruksi lebih famous gitu Pak. Baik, dari sisi pergerakan indeks harga saham gabungan, Anda melihat bagaimana next-nya begitu? Apakah ini hanya bertahan sampai dengan sesi pertama saja perdagangan, kemudian nanti ada terkena aksi profit taking kembali, atau akan berlanjut? Paling tidak untuk beberapa hari ke depan, mengingat Rabu kan ada libur juga pilkada begitu. Ya, untuk posisi IHSG mungkin akan bergerak terbatas, tidak sebesar pada saat pre-opening. Tapi mungkin untuk sampai merah atau sampai profit taking mungkin tidak. Tapi untuk kedepannya mungkin masih ada penguatan, tapi mungkin penguatannya tidak besar. Tapi untuk menyicil kedepannya, karena memang kita masih banyak didorong oleh domestik juga kan. Betul, tapi kan kalau kita lihat pergerakan indeks yang Anda sampaikan akan testing lagi ke level 5.900 bahkan sampai dengan 6.000. Apabila kita menyasar saham-saham yang tepat, ini tentu keuntungannya akan berlipat ganda, dalam artian akan lebih tinggi dari penguatan yang terjadi dari IHSG-nya dong. Iya Pak, betul. Nah itu dia apa? Silakan. IHSG sendiri kan pergerakannya tidak terlalu signifikan, tapi emitennya justru ada yang penguatannya lebih besar daripada jumlahnya. Betul. Apakah menjadi pilihan tepat seperti yang sudah Anda sampaikan? Ada MAPI tadi, kemudian PNBS, Unilever, kemudian Excel Axiata.
masih menjadi pilihan yang tepat, tapi memang disclaimer on ya Pak, maksudnya berdasarkan rekomendasi kita dan juga disesuaikan dengan profil nasabah sendiri dan profil investasi masing-masing. Oke, itu dia optimisme. Kalau kita cermati dengan pergerakan makroekonomi ya pasti memang tadi ya seperti Anda katakan juga manufaktur, kemudian consumer itu bisa menjadi pilihan investasi dan juga farmasi ya. Meskipun farmasi tadi lonjakannya sudah cukup signifikan. Jadi harus hati-hati apabila kita ingin masuk ke sektor farmasi karena lonjakannya sudah cukup kencang dan memang kalau kita simak beberapa waktu sebelumnya sektor farmasi yang sudah mengalami lonjakan tapi juga setelah itu stagnan dan cenderungnya juga sudah mulai banyak yang terkena aksi profit taking ya, Mbak Grace? Oke, itu dia beberapa sektor yang perlu dicermati dan menyikapi dengan pergerakan market yang akan terjadi begitu paling tidak sampai dengan akhir tahun. Anda melihat bagaimana dengan potensi kita tahu investasi yang harus dilakukan oleh para investor sendiri. Apakah yang sebelumnya menjadi seorang traders beralihkah menjadi seorang investor jangka panjang? Mengingat tadi yang seperti yang sudah Anda sampaikan juga, optimisme dari vaksin, kemudian pemulihan ekonomi dengan adanya paket stimulus di Amerika Serikat ini akan mendorong laju pergerakan IHSG ke depan. Ya, untuk profil investasi sendiri kan karena memang mungkin awal pandemi ini kan orang berpikir oke, investor jangka panjang. Tapi ternyata waktu dan semuanya itu sudah tidak diprediksi. Jadi memang harus di-combine secara portofolio, secara bijaknya memang harus di-combine. Ada saham-saham yang mungkin bisa dipegang 6 bulan ke depan sampai setahun, tapi ada saham-saham yang mungkin dibagi dua uangnya itu untuk jangka-jangka menengah seperti sebulan atau 2 bulan untuk trading. Gitu. Karena ke depannya kan kita tidak ada yang tahu, tapi itu suatu seperti investor jangka panjang yang kalau beli saham cukup gitu. Baik, berarti memang kita harus melakukan diferensiasi lah paling tidak ya dengan portofolio yang kita miliki begitu. Jadi sehingga paling tidak apabila ada sektor-sektor yang menguat, ada lagi sektor yang mengalami tekanan, kita tidak terlalu jatuh begitu dalam artian jatuh dalam kerugian yang harus dialami ya dengan kepemilikan portofolio di pasar modal. Baik, Mbak Grace, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak ya atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Semoga bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mbak Grace, dan stay healthy. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Grace Erin Gloria, Head Online Trading dari Nilai Inti Sekuritas. Di segmen berikutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.